Kalau kurang jelas, inilah data-data kepalsuan kitab Kristen yang sudah saya pelajari. Bagi jemaah mungkin yang ingin mendapati buku ini biodata saya secara lengkap, dan di dalam sini juga saya mewisudahkan para pendeta. Ini dokumen saya waktu pendeta. Saya terdaftar sebagai pendeta pada GKI di tanah Papua. Silakan. Makanya kok tidak ada pendeta dari Papua yang marah saya. Yang marah justru dari Nusa Tenggara Timur. Ezra Sorrow, orang masuk Islam dia marah. Ini kafir ini tahun 2007 dia bilang katanya Yahya Waloni lari debat dengan dia di Surabaya. Kapan pernah terjadi itu? Dasar pembohong. Nggak pernah ada pendeta yang berani. Sekarang saya tantang satu Indonesia. Saya tantang satu Indonesia berdebat di Istora Senayan, Jakarta. Jangan di Surabaya, jangan di Solo, kecil. Istora Senayan, Jakarta. Saya tidak perlu pendamping kalau debat, karena saya ahli di bidang itu. Saya tidak akan menggunakan Al-Quran untuk menyanggah argumen kafir. Saya akan menggunakan kitab dan argumen dia sendiri untuk mematahkan dan mengalahkan sekaligus konsep ketuhanan yang mereka imani. Saya nggak perlu pendamping dari pihak siapapun. Adapun pendamping saya hanya satu, Solahuddin Hasibuan, Ustadz yang di Palembang, output dari Gontor. Itu yang mendampingi saya. Tapi beliau nggak boleh bicara karena ini bidang saya. Itu bidang saya ini nggak sembarang juga orang bisa tahu. Jadi ada bilang, oh banding sini, ayat sana dibanding dengan Al-Quran. Itu bukan ahli, itu debat awam. Hanya membaca. Sama dengan kita orang Islam bilang begini, kalau dia Yesus itu adalah Tuhan, ini argumen awam. Dan mudah sekali patahkan oleh pendeta kalau argumen itu. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Kenapa dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? My Lord, why you have forsaken me? Kenapa, ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau debat dengan pendeta, doktor, profesor, kaliber, dia akan jawab. Yang kami imani dia Tuhan, bukan kemanusiaan dia yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Antum mau tanya apa lagi kalau sudah begitu? Makanya jangan pernah akui Yesus adalah Isa. Isa adalah Yesus. Kita orang Islam dari Makkah Madinah sampai ke ujung-ujung dunia, masuk ke rumah orang Islam, nggak ada foto Nabi Muhammad. Betul? Kenapa Nabi Muhammad tak punya foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tak ada tukang foto, bagaimana mungkin ada Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Boleh dari mana jadi Tuhan ini? Lah iya, tadi kan saya sudah bilang Saiful identik dengan Indo. Nah sekarang gambar yang di poster itu siapa? Antum mau tahu? Yang bermain pada film The Passion of the Christ, yang dirilis di Yerusalem, kemudian ditolak oleh rabi-rabi Yahudi Ortodoks. Siapa dia? Mick Gibbon, William Steve, yang bermain pada film The Passion of the Christ. Tidak identik dengan orang Timur Tengah, lebih identik dengan orang Belanda, American. Orang Amerika, orang Belanda, artis Yugoslavia, artis Selandia Baru, New Zealand, artis Prancis yang digambar-gambarkan. Kalau di Eropa, kalau di Afrika, Tuhannya seperti orang Jawa. Namanya Suyono, begitu. Jadi menipu, mengkamuflase sebuah kasta, mengkamuflase sebuah kasta, ditipu nih masyarakat ini. Untuk menutupi kebohongan kitabnya, dihadirkan manusia tersiksa seolah-olah mati di kayu salib. Padahal eksekusi salib itu bukan Tuhan disalib. Mustahil Tuhan disalib. Yang tersalib itu adalah Barsabas. Yang menyalibkan adalah eksekusi di Golgota. Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak sudah digunakan oleh Romawi dari tahun 65 sebelum Masehi. Penjahat-penjahat kelas kakap disalib di atas sampai runtuh dagingnya, tulang-tulangnya retak, tumbang di situ. Tapi tidak ada Al-Masih disalib di situ. Kalau betul Isa Al-Masih disalib di situ, yang pertama kali beragama Kristen bukan orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Yang pertama kali beragama Kristen pastilah orang Yahudi.
Apalagi dikisahkan dalam New Testament itu, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Kalau bebas saya mau tanya, nih orang mati yang bangkit apa pulang kampung atau bobok lagi? Hei, setiap peristiwa besar pasti ada monumen peringatan. Pasti di mana-mana ada peristiwa besar. Saya lewat di kota Solo ini tadi mau cari laundry, masuk ke kota Solo sana, ada gambar Soekarno duduk membaca. Taman Manahan atau apa itu? Iya, saya bilang istri saya, yuk kita mampir sebentar situ, duduk kita. Jangan Pak, kamu itu banyak orang kenal, apalagi dulu kau hantam-hantam Megawati. Iya juga ya.